Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Arifin dari Universitas Terbuka UPBJJ Malang, dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Keguruan. Nomor induk mahasiswa 053431327. Akan membahas terkait dengan hukum bisnis dan perbankan Indonesia. Hal ini lebih tepatnya membahas tentang objek dalam transaksi hukum bisnis. Sebelum melanjut ke materi, akan saya jelaskan dulu pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah benda, yang kedua hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut dengan haki. Kemudian yang ketiga adalah jasa, yang keempat adalah nagar atau ketenaga kerjaan, yang kelima dan terakhir adalah modal. Saudaraku mahasiswa yang saya cintai, pengertian benda yang ada dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa benda dapat terdiri dari dua hal, yaitu barang dan hak. Dalam penjabaran selanjutnya, benda dibagi lagi dalam kategori benda bertubuh dan tidak bertubuh, yang mana ini diatur pada pasal 503 KUH Perdata. Benda bergerak dan tidak bergerak juga diatur pada pasal 504 KUH Perdata. Dan benda bergerak yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan juga diatur pada pasal 505 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saudaraku sekalian yang saya sayangi, hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak eksklusif yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia. Tentunya hal ini memiliki manfaat ekonomi di dalamnya. Objek haki sendiri merupakan ciptaan atau karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya ciptanya, mulai dari mengumumkan, memperbanyak, dan bahkan memberi izin pihak lain untuk menggunakan karyanya. Kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri. Berbeda dengan hak cipta, hak kekayaan industri terdiri dari beberapa turunan, yaitu hak paten, hak atas merek, desain industri, dan juga indikasi geografis. Kemudian bisnis. Bisnis jasa merupakan bisnis yang menjual layanan kepada para konsumen yang membutuhkan. Dalam hal ini, menjalankan bisnis jasa juga dibutuhkan adanya strategi marketing. Tapi sebelum menentukan strategi marketing yang akan digunakan, perlu diperhatikan bahwa strategi marketing jasa berbeda dengan strategi marketing bisnis yang menyediakan produk atau barang. Menurut Iman Supomo memberikan definisi hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan sebagai berikut. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Kemudian, pihak-pihak dalam hubungan ketenaga kerjaan adalah pekerja, buruh, karyawan, pengusaha, dan organisasi pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan disebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Kemudian yang terakhir adalah organisasi pekerja. Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Kemudian yang terakhir adalah modal. Modal merupakan suatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Di sini ada 3 jenis modal.
Yang pertama adalah modal investasi yang digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Dan yang terakhir adalah modal operasional, yaitu jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan objek hukum dalam hukum bisnis. Saya Muhammad Ridwan Arifin dari UPBJJ UT Malang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.